Dalam Matius 18 ayat 10 kita boleh baca, malaikat-malaikat penolong kita ada di surga siang malam di hadapan Bapa. Kepada mereka kita boleh berseru, kepada mereka kita boleh meminta tolong. Bukan saja itu, kita punya para pelindung, para kudus yang sudah berbahagia di surga. Mereka selalu siap menolong kita. Teristimewa, kita punya Bunda Maria, Bunda Penolong Abadi. Salam jumpa bersama saya, Pastor Kris Ludong, dalam seri katekese Bunda Maria. Bagian ketiga, temanya adalah Maria Bunda Penolong Abadi. Alkisah, di satu desa ada seorang ibu yang begitu marah besar sehingga tidak melihat lagi kemungkinan untuk memaafkan suaminya. Dan karena itu memutuskan untuk segera pergi meninggalkan rumah, meninggalkan suami. Berkemas, malam itu juga dia berangkat. Suami berusaha membujuk, ikut dengan sang istri, berjalan sampai beberapa kilometer meninggalkan kampung halaman untuk meyakinkan bahwa masih ada jalan. Tapi istri dengan keras hati mengatakan tidak. Dan apa yang terjadi? Berpisah sekitar 5-10 menit dari sang suami. Di tengah malam gelap itu, tiba-tiba sang istri merintih. Karena apa? Ternyata dia di tengah hutan itu dipagut ular, berteriak-teriak minta bantuan, minta pertolongan. Tidak ada satu orang pun yang mendengarnya selain sang suami. Dan suami datang menolong dia, membebaskan dari pagutan ular itu dan membuat dia tenang. Apa yang jadi selanjutnya? Tembok kemarahan, tembok perpisahan runtuh dan sang istri kembali ke pangkuan sang suami. Begitu dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan susah, kita butuh seorang penolong. Di tengah pandemi COVID-19 ini, bangsa-bangsa bersatu untuk saling menolong keluar dari kesulitan. Gereja-gereja bergandengan tangan untuk apa? Saling mendoakan supaya kesulitan wabah ini boleh segera sirna. Syukur kepada Allah, bagi kita umat Katolik, penolong kita bukan saja dari manusia ini, dari dunia ini, tapi Tuhan menyediakan kita penolong-penolong di dalam surga. Dalam perkawinan di Kana, kita bisa melihat bagaimana peran Bunda Maria sebagai penolong, khususnya dalam keadaan susah, dalam keadaan kehabisan akal. Injil Yohanes 2 ayat 3-5 mencatat bagaimana pesta nikah mulai bingung karena kehabisan anggur. Dan Bunda Maria melihat semuanya itu dengan cepat tanggap, ambil inisiatif atas nama keluarga, atas nama mempelai menghadap Tuhan Yesus dan berkata mereka kehabisan anggur. Jawaban Tuhan Yesus mengejutkan. Mau apa engkau ibu, saatku belum tiba. Tapi lihat apa yang jadi dengan Bunda Maria. Bunda Maria tidak pergi kepada keluarga dan mengatakan, ya minta maaf, Tuhan Yesus tidak mau, ya minta maaf, Tuhan Yesus belum waktunya. Tapi justru sebaliknya, memberi kekuatan dan harapan kepada keluarga, membesarkan hati mereka dengan berkata, apapun juga yang dibuatnya, apapun juga yang diperintahkannya, buatlah itu. Sebagai Bunda penolong, dia selalu
atas nama kita menghadap Bapa, menghadap Yesus, memohon rahmat, tetapi juga sebaliknya bersama-sama dengan kita, Bunda Maria selalu memberi kekuatan, memberi harapan untuk terus berjuang. Dan begitu air menjadi anggur, bahkan menjadi anggur yang paling besar. Nah, kalau kita berdoa Salam Maria, kalau kita menyanyi lagu-lagu Maria, kalau kita berdoa Rosario, untuk apa? Pertama-tama untuk mengundang Bunda Maria, seperti pesta di Kana, mengundang Bunda Maria, mari datang dan hadir, ikut lihat apa yang terjadi dalam keluarga kita. Seperti Yohanes, mari undang Bunda Maria tinggal dalam rumah kita. Supaya apa? Terlibat dalam pergumulan sehari-hari. Baca dalam Injil Yohanes bab 19:27, sejak waktu itu Yohanes menerima Maria dalam rumahnya. Begitu kita juga mengundang Bunda Maria untuk masuk dalam rumah kita, terlibat dalam pergumulan keluarga kita. Supaya ada yang kekurangan, ada yang kesulitan, Bunda Maria ambil inisiatif untuk menghadap Yesus, mohon bantuan Tuhan Yesus. Tapi sekaligus juga hadapan kita bersama-sama dengan kita memberi kekuatan, memberi semangat, memberi dorongan untuk terus berjuang dan berusaha supaya layak terjadi mujizat Tuhan bagi kita. Percaya akan besarnya pertolongan Bunda Maria bagi kita, serta sendiri mengalami bagaimana air bisa menjadi anggur dalam kehidupan keluarga, baik di Kana pun di banyak keluarga-keluarga di seluruh dunia, maka berkembanglah banyak sekali bentuk penghormatan dan devosi kepada Bunda Maria. Dari doa yang sederhana, memberi salam Ave Maria, berkembang menjadi doa Salam Maria, dan berkembang menjadi novena 3 Salam Maria, bahkan berkembang menjadi doa Rosario. Pada abad ke-12, berkat penampakan Bunda Maria kepada Santa Mektildis dan Santa Gertrudis, berkembang novena 3 Salam Maria. Kemudian dipakai dalam pewartaan oleh Santo Antonius dari Padua dan Santo Yohanes Bosco. Dan pada abad 12 yang sama, doa Salam Maria berkembang menjadi doa Rosario yang dikembangkan oleh Santo Dominikus berkat penampakan juga Bunda Maria, bahkan dipakai menjadi senjata untuk melawan ajaran sesat pada waktu itu. Dan begitu terus menerus berkembang sehingga abad 16 doa Salam Maria yang sederhana, yang pribadi itu kemudian oleh Paus Pius ke-5 diresmikan menjadi doa resmi gereja. Dan pada abad 16 yang sama berkembang doa Rosario dengan 5 misteri dan 3 peristiwa seperti yang kita kenal sekarang. Sehingga ada 50 Salam Maria yang diulang-ulang dan merenungkan peristiwa Yesus yang dibagi dalam 3 peristiwa. Peristiwa sedih, peristiwa gembira, dan peristiwa mulia. Semua merenungkan peristiwa Yesus. Dan tahun 2002 Paus Yohanes Paulus II menambahkan peristiwa cahaya. Begitu peran Bunda Maria sebagai penolong dialami dalam sejarah bangsa manusia, sehingga bentuk penghormatan, sehingga devosi kepada Bunda Maria terus bertumbuh berkembang. Mari kita terus berdoa Salam Maria, terus berdevosi kepada Bunda Maria, karena sungguh Bunda Maria adalah Bunda penolong abadi. Seperti dia dulu menolong keluarga di Kana, membuat air menjadi anggur, begitu juga dia akan menolong dalam hidup kita, dalam keluarga kita, untuk membuat banyak hal besar dari Yesus terjadi untuk kita. Nama Ibu yang pasti